warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shikaki wan nifaq, nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-muhsinur rahimul khalaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu mutamiman bimakarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bin nusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumin talaq, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kita menghormati kepada Ustazah pimpinan SD Al-Islah Bukit Tinggi, kemudian yang juga kami hormati kepada Ustaz dan Ustazah semua tenaga pengajar di SD Al-Islah, dan juga yang semua kami sayangi kepada anak-anak kami yang insya Allah pada pagi hari ini kita selalu berada dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati taman-taman surga, maka singgah berhentilah, kata Nabi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah ada taman-taman surga di atas dunia ini wahai Nabi? Nabi menjawab, setiap majelis ilmu halaqah zikir adalah taman-taman surga yang ada di atas dunia. Inginkah anak-anak Ustaz untuk masuk ke surga? Ingin? Maka beradalah di taman-taman surga, dan hari ini kita sedang berada di taman surga yang ada di atas dunia. Maka insya Allah dengan berkumpulnya kita di taman surga di atas dunia, Allah kumpulkan juga kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada seseorang yang sangat-sangat mulia, maka saking mulianya Rasulullah diperjelaslah keturunan beliau sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Dinamakan beliau dengan nama Muhammad. Ayah beliau bernama Abdullah, kakek beliau bernama Abdul Muttalib, kakek-kakek beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adi bin Ari bin Mukawwab bin Nahur bin Tari bin Yarud bin Yasir bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Afashan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihl bin Utushadah bin Kinan bin Arwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ada 44 generasi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Ada anak-anak Ustaz bisa ulang? Ada hadiah nanti. Ada bisa ulang? Ada hadiah nanti. Ulang lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adi bin Ari bin Mukawwab bin Nahur bin Tari bin Yarud bin Yasir bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Afashan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihl bin Utushadah bin Kinan bin Arwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Lafal? Inilah kemuliaan beliau. Saking mulianya beliau dan kita terlahir sebagai umat-umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita semua akan bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ustaz-ustazah pada anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah,
Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati akan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati akan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus di atas dunia ini. Ada di Quran surat Al-Anbiya pada ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus itu Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi terdahulu pun telah jauh-jauh hari berdoa untuk kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tak kala beliau selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah? Siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Ibrahim. Siapa bangun Ka'bah? Nabi Adam. Ketika awal Nabi Adam turun ke atas dunia, ina awalu bibaitin Bakkah mubarakah, maka bangunan pertama yang Allah bangunkan untuk manusia disebutlah dengan Bakkah, namanya Ka'bah tadi. Ketika Ka'bah itu di zaman Nabi Nuh, apa yang terjadi zaman Nabi Nuh? Ada banjir besar di zaman Nabi Nuh, maka hanyutlah Ka'bah yang ada di zaman Nabi Adam tadi. Ketika disampai di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-127 dan 128, wa idh yarfa'ul Ibrahimul qawaid, Nabi Ibrahim dan Ismail kembali meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh di zaman Nabi Nuh tadi. Ketika selesai Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, maka kala itu berdoalah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ada di ayat 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, tolong utus seorang rasul dari golongan mereka. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa pun juga berkata di Quran surat 61 pada ayat yang ke-6, wa mubasyir, akan kabar gembira, kata beliau. Apa itu kabar gembiranya wahai Nabi Isa? Akan datang seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi nama Nabi kita, anak-anak kami, nama Nabi awak Ahmad atau Muhammad? Muhammad atau Ahmad? Muhammad. Ahmad. Tersebutlah ada kala Nabi itu disebut dengan Muhammad. Terdapat 4 ayat di dalam Quran. Buka Quran surat ketiga Ali Imran ayat 144, Quran surat ke-33 ayat 40, Quran surat ke-47 ayat kedua, 48 ayat ke-29. Tersebutlah Nabi dengan nama Muhammad. Tapi ada kala Nabi itu disebut oleh Allah dengan Ahmad. Ada di Quran surat 61 pada ayat yang ke-6. Maka inilah yang akan kita lihat pada pagi hari ini, bagaimana dibalik nama Muhammad dan Ahmad itu, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nama Rasulullah Muhammad dan Ahmad. Pertama, Nabi disebut dengan Muhammad. Apa makna Muhammad? Seseorang yang punya sifat pengasih dan seseorang yang memiliki sifat, yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Maka Nabi disebut dengan Muhammad karena punya akhlak yang mulia. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan setiap akhlak manusia. Jadi anak-anak kami, kalau ingin memperingati Rasulullah, jadikanlah Rasul itu sebagai pedoman. Jadikan Nabi itu sebagai hero. Apa itu hero? Pahlawan. Jadikan Rasulullah itu sebagai pahlawan. Tirulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi?
luar biasa. Makanya anak-anak kami dituntut karena meniru akan akhlaknya Rasulullah. Salah satu yang terpenting adalah akhlak kepada orang tua dan akhlak kepada ustadz dan ustazahnya. Ada anak-anak kami yang melawan ke orang tua? Ada atau tidak? Tidak. Yang mengatakan ke orang tua ada? Tidak. Yang melawan ada? Tidak. Karena luar biasa, kalau oranglah melawan ke orang tuanya, ada satu kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ini ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, bagaimana ibadah puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi ketika sakaratul maut akan wafat, tidak mampu lidahnya bergerak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bertanya sahabat, datang sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang akan meninggal dunia, tapi lidahnya tidak mampu mengucapkan itu. Maka bertanyalah sahabat, apakah ia punya seorang ibu? Kata sahabat, apakah ia punya seorang ibu? Kata Nabi, ada ya Rasulullah. Ditemuilah ibunya, wahai ibu, apakah anakmu ini durhaka kepadamu? Menjawablah ibunya, iya, anakku durhaka kepadaku yang membuat hatiku sakit, kata orang tuanya. Apa kata Nabi? Tolong beri maafkan anakmu ini, supaya saat ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi apa jawaban ibunya? Tidak. 3 kali disuruh ibunya untuk memberi maaf, tidak diberi maaf. Kata Nabi, ambil kayu bakar, bakarlah anak tadi, kata Rasulullah. Barulah di situ ibunya memaafkan anaknya tadi. Ketika ibu memaafkan anaknya, maka mudahlah lidah anaknya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata melawan ke orang tua, akhlak buruk terhadap orang tua akan sulit kehidupan di atas dunia. Anak-anak kami kan punya cita-cita. Punya cita-cita. Ada yang cita-cita ingin jadi dokter? Ada. Ada yang ingin jadi presiden? Nah, ada. Ada yang ingin jadi polisi? Ada. Yang ingin jadi guru? Yang ingin jadi TNI? Yang ingin jadi ustaz ada? Bagaimana cita-cita itu akan tercapai? Salah satunya taat dan memiliki akhlak yang baik kepada orang tua. Kalaulah punya akhlak yang baik kepada orang tua, Nabi katakan ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Doa siapa? Salah satunya doa orang tua untuk anak-anaknya. Semakin orang tua mendoakan anaknya, semakin sukseslah anak-anak ustaz nanti semua. Semakin orang tua reda terhadap anak-anak ustaz, maka semakin tercapailah semua keinginan-keinginannya. Begitu juga dengan guru, dengan ustaz dan ustazah yang ada di sekolah. Ialah yang memberikan ilmunya kepada kita. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ketika beliau pernah bertemu dengan seseorang laki-laki, diciumnya tangan laki-laki tadi. Bertanya murid beliau, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau cium tangan daripada tangan orang tadi? Menjawablah Imam Syafi'i, karena orang inilah yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Satu huruf yang diajarkan oleh guru, sudah mesti kita untuk menghormati guru-guru tadi. Anak-anak ustaz melawan tak ke ustaz-ustazah di situ? Gimana? Gimana? Ditanyakan ke guru-guru nanti? Ya. Inilah akhlaknya Nabi. Mesti ada akhlak. Kalau ingin memperingati Maulid Nabi, tirulah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi punya akhlak yang luar biasa? Maka tanamkan akhlak baik kepada orang tua, tanamkan akhlak baik kepada guru, tanamkan pula akhlak sesama kita. Hilangkan kata-kata kotor dan melawan. Inilah makna Nabi disebut dengan Muhammad. Kemudian Nabi itu disebut dengan Ahmad. Apa makna Nabi disebut dengan Ahmad?
menunjuk kepada Rasulullah yang memiliki sifat ibadahnya yang tak tertandingi oleh siapapun. Bahkan para nabi-nabi terdahulu pun tidak punya ibadah seperti itu. Bagaimana ibadahnya Rasulullah diceritakan oleh Huzaifah al-Yamani, Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada salat yang paling indah kecuali salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Nabi wahai sahabat? Dijawablah oleh Huzaifah al-Yamani, salatnya Rasulullah itu satu rakaatnya dibaca Al-Baqarah sampai habis, Ali Imran sampai habis, barulah beliau ruku. Itu ibadahnya Rasulullah. Bagaimana satu rakaat dibaca Al-Baqarah sampai habis, tambah Ali Imran sampai habis, barulah beliau ruku. Itulah ibadahnya Nabi. Apa pesan untuk anak-anak ustaz? Ketika Nabi Muhammad punya ibadah yang luar biasa, maka anak-anak ustaz pun juga mesti menjaga setiap ibadah yang diperintahkan, terutama akan ibadah salat 5 kali sehari semalam. Yang tadi pagi ada yang tidak salat subuh? Ada yang tadi pagi tidak salat subuh? Tidak. Kenapa tak salat subuh? Apa? Tertidur. Ada yang tidak salat subuh? Berapa orang yang tidak salat subuh? Tunjuk tangan. Oh, kelas 1. Kenapa tak tertidur? Karena tertidur. Besok janji insyaAllah salat subuh? Janji insyaAllah. InsyaAllah janji? Janji insyaAllah salat subuh. Inilah ibadahnya Rasulullah. Mesti salat. Mesti salat. Kenapa dengan demikian? Digambarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi mengatakan perbedaan orang-orang Muslim dengan orang kafir yang tidak beriman terletak di dalam ibadah salatnya. Apa yang menandakan kita orang Islam? Apa yang menandakan kita orang beriman? Kita melaksanakan salat yang 5 kali sehari semalam. Jadi janji ada yang salatnya bolong-bolong. Yang salatnya bolong-bolong ada? Tidak. Maka jaga salat-salat ada. Nanti diusahakan jangan bolong-bolong lagi salatnya. Inilah ibadahnya Rasulullah. Nabi itu dalam saat ibadah tak tertandingi oleh siapapun. Yang bahkan Nabi pun juga mengatakan, beliau Rasulullah itu kenapa ibadahnya hebat, kenapa akhlaknya baik? Karena beliau selalu diberikan Al-Quran, ayat-ayat Quran untuk petunjuk pedoman kehidupannya. Maka apa pesan untuk anak ustaz? Maka selalulah mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa juz anak-anak ustaz yang paling banyak hafalannya? 1 juz. Yang 1 juz dah ada? 1 juz hafal 1 juz? Ada yang hafal 1 juz? Nanti ada hadiah. Ada yang hafal 1 juz? Angkat tangan yang ada 1 juz. Maklum. Ada 2 juz? Mesti hafal Quran. Kenapa dengan demikian? Allah sebutkan di Quran surat kedua 152, unzila fihil Quran hudan linnas. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan dalam diri manusia. Artinya kalau ingin anak-anak ustaz sukses, ingin hidupnya baik, ingin dalam artian kehidupannya selalu dapat petunjuk, maka jangan pernah lepas dari Al-Quran. Jangan pernah lepas dari Quran. Bagaimana caranya? Karena setiap orang-orang dahulu sukses karena mereka berpedoman kepada Quran. Tadi kan ada anak-anak ustaz yang punya cita-cita. Ada orang-orang dulu, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika berada di kota Mekah, orang paling kaya nomor 1 di kota Mekah. Ingin pindah hijrah ikut dengan Rasulullah ke Madinah. Apa kata orang kafir? Wahai Abdurrahman, engkau kalau ikut dengan Muhammad, tinggalkan semua kekayaan-kekayaanmu. Akhirnya ditinggalkan kekayaannya. Harta ditinggalkan, uang ditinggalkan, kekayaan jabatan ditinggalkan.
Berangkatlah Abdurrahman bersama dengan Rasulullah ke Madinah. Sampai di Madinah tak punya apa-apa, uang tak ada, harta pun juga tak ada, hanya baju yang melekat di badan kala itu. Sampai di Madinah, bertanyalah Abdurrahman bin Auf, di manakah pusat bisnis, pusat manggalih istilah awak di daerah Madinah? Ditunjukilah oleh orang Madinah, disitulah tempat berjual beli. Dikeluarkan ayat-ayat jual beli dalam Al-Quran, bagaimana cara jual beli, bagaimana yang dilarang dalam jual beli. Tak butuh waktu lama, 1 tahun di Madinah menjadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kenapa bisa menjadi orang paling kaya? Karena berpedoman kepada Al-Quran. Jadi anak-anak Ustaz, kalau ingin jadi orang kaya nanti, maka jangan pernah lepaskan diri dari Quran. Cintai Quran, baca Qurannya, amalkan Qurannya. Maka tidak ada orang-orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran yang tidak akan sukses hidupnya. Semuanya pasti sukses. Lihat, ada seorang anak yang hafiz Quran, matanya buta, namanya Muaz. Pernah dengar? Pernah? Anak tadi usianya 6 tahun. Anak Ustaz berapa usianya? Berarti lebih kecil berarti lebih besar dari Muaz tadi. Beliau usia 6 tahun. Kemudian matanya terlahir dalam keadaan, mohon maaf, tak bisa melihat. Tetapi hafal Quran 30 juz. Lalu apa yang terjadi? Karena beliau usia 6 tahun masih kecil, mata tak bisa melihat, tapi hafal Quran 30 juz, kagumlah dunia. Diberangkatkan ia bersama kedua orang tuanya dan juga guru-gurunya untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh gratis, tidak ada pakai biaya. Ingin tak berangkat umroh je orang tua? Ingin tak memberangkatkan orang tua haji? Ingin tak memberangkatkan guru umroh? Maka dengan Quranlah caranya, kata Allah. Semakin orang mencintai Quran, semakin terbukalah kemudahan dalam hidupnya. Semakin setiap orang mencintai Quran, semakin sukseslah kehidupannya. Semakin orang mencintai Quran, semakin dekatlah ia dengan keberuntungan yang ada hidup di atas dunia. Kemudian siapa lagi? Misal kita contoh, ada nanti istilah, pernah anak-anak Ustaz dengar istilah atom? Pernah dengar atom? Apa itu atom? Bom. Yang ketik tu lah. Ya. Atom, partikel terkecil, namanya atom. Siapakah yang menemukan atom tadi? Nanti anak-anak Ustaz kalau masuk SMP atau masuk SMA belajar kimia. Di kimia itu ada belajar atom nanti istilahnya. Siapa penemu atom? John Dalton. Siapa namanya? John Dalton. Kenal? Kenal tak? Tak kenal? Penemu atom John Dalton. Maka sebelum John Dalton itu menemukan teori atom, ternyata sudah ditemukan terlebih dahulu oleh ilmuwan muslim bernama Jabir Ibnu Hayyan ketika meneliti Quran surat ke-57. Apa surat ke-57? Surat ke-57 pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, 4 57 besi apa masalah besi Al-Hadid besi. Diteliti oleh Jabir Ibnu Hayyan surat Al-Hadid yang berarti besi, dibuka ayat 26. Kalau dalam teori atom tadi, nanti belajar adik-adik kami, di teori atom tadi, atom dirumuskan dengan Fe, ferum namanya. Atom itu kalau ingin stabil mesti ada isotop 4 nomornya. Ada 55, 56, 57, 58. Nomor yang paling stabil untuk atom ada di nomor 57 dan atom dirumuskan dengan nomor 26. Buka Quran surat 57 ayat 26, ternyata Allah telah menggambarkan atom itu di dalam Al-Quran. Ada pula nanti teori krednya Imam B.J. Habibie tentang pesawat terbang. Ada yang ingin buat pesawat terbang? Ada yang ingin buat pesawat terbang? Sebelum
Sebelum Bapak Habibie membuat pesawat terbang, ternyata teorinya telah ditemukan oleh Ibnu Firnas ketika meneliti Quran surat Al-Mulk pada ayat yang ke-9. Pernah dengar nama rumah sakit Ibnu Sina? Pernah. Siapa itu Ibnu Sina? Ilmuwan kesehatan berasal dari Islam. Kenapa ia bisa menjadi dokter terkenal? Kenapa ia bisa menjadi dokter terhebat? Karena ia berpedoman kepada Quran saat mengeluarkan ayat-ayat kesehatan di dalam Quran. Jadi adik-adik kami, anak-anak kami, apapun cita-citanya nanti di masa akan datang, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi ini dan itu, maka kuncinya terletak di dalam Al-Quran. Siap mencintai Quran? Siap mencintai Quran? Siap menghafal Quran? Siap membaca Quran? Insya Allah. Siap insya Allah? Insya Allah. Inilah terpentingnya. Kenapa mesti mencintai Al-Quran itu sendiri? Kenapa mesti? Karena nanti orang-orang yang punya hafalan Quran, yang cinta dengan Quran, akan masuk ke dalam surganya Allah. Silahkan memilih dari pintu manapun saja. Di atas dunia hidupnya dijamin sukses oleh Allah. Di atas dunia hidupnya dijamin bahagia oleh Allah. Di akhirat silahkan mau masuk surga dari pintu manapun. Itulah keberuntungan orang-orang yang ahli Al-Quran. Silakan kalau Ustaz gambarkan. Tolong dengar nanti. Silakan gambarkan sedikit apa pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan. Kita gambarkan sederhana. Dimulai dengan penciptaan manusia. Ketika manusia diciptakan, jasad dulu atau ruh dulu? Jasad dulu atau ruh dulu? Ada gambaran penciptaan manusia di Quran surat yang ke-7, surat 22 Al-Hajj pada ayat yang ke-5. Kemudian Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai ke-14, diciptakan manusia dari jasad nutfah alaqah mudghah. Berapa bulan kita dalam kandungan seorang ibu? 9 bulan. Ketika selesai dalam kandungan 9 bulan, lahirlah seorang anak ke atas dunia. Maka ketika anak yang baru lahir itu tanamkan pendidikan, maka didiklah ia seperti Luqman mendidik anaknya. Ada di Quran surat 31 ayat 13 sampai ke 19. Lah sampai anak usia anak-anak, nanti beranjak dari bayi menjadi balita, dari balita beranjak menjadi anak-anak. Ketika anak-anak macam besar-besar atau seusia anak-anak Ustaz ini, maka tanamkan Quran surat yang kedua atau surat yang ke-9 ayat 122 agar nanti kehidupannya semakin baik. Kenal dengan lingkungan supaya tak terjerumus dengan hal-hal yang buruk. Ada di Quran surat 58 ayat yang ke-11. Kemudian nanti memasuki usia dewasa. Ketika memasuki usia dewasa, sampailah masanya nanti adakala rezeki itu di atas, adakala rezeki itu di bawah. Adakala hidup sedang senang, adakala hidup sedang susah. Ketika hidup sedang senang pakai Quran surat 14 ayat yang ke-7. Kalau hidup sedang susah, Quran surat yang kedua ayat 214 banyak bersabar. Untuk para guru-guru ustaz-ustazah kami, misalkan ingin mendidik anaknya semakin dekat dengan agama, maka jangan lupa pendidikan anak di Quran surat yang ke-9 ayat 122. Kemudian misalkan agak sulit mendidik anak tadi, misalkan agak susah mendidik anak tadi, pakai amalan di Quran surat ke-17 ayat 23 sampai ke-27. Atau yang sampai hari ini belum punya keturunan, maka pakailah amalan Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria dikabulkan amalannya di Quran surat yang ketiga ayat 38 sampai 39. Sampai nanti setiap kita menginginkan akan kebahagiaan, setiap kita ingin masuk ke dalam surga. Surga mah ingin anak-anak Ustaz? Ingin masuk surga enggak? Surga yang mana? Ada 4 tingkatan surga. Pertama ada surga bersama dengan para nabi. Ada amalannya di Quran surat keempat ayat 69. Kemudian ada surga yang berada di taman-taman surga. Maka ada amalannya di Quran surat ke-51 ayat 15 sampai ke-23. Ada orang yang diberikan surga seluas langit dan bumi. Ada amalannya di Quran surat yang ketiga 133 sampai 134. Dan surga secara umum ada di Quran surat kedua ayat 25 Al-Baqarah. Tapi ada surga, pasti ada apa lawan surga? Neraka. Maka apa bentuk neraka? Ada pula orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab.
ada di Quran surat 18 ayat 99 sampai 100. Dan azab paling ringan dalam neraka tergambarlah di Quran surat 4 ayat 96, manusia seperti teh yang dicelupkan. Pernah lihat teh celup? Pernah? Maka seperti itulah manusia disiksa nanti dalam neraka kalau dia tidak punya akhlak baik dan banyak meninggalkan ibadah-ibadahnya. Salatnya masih bolong-bolong, salatnya nanti masih tinggal-tinggal, melawan ke orang tua, melawan ke guru, maka di akhirat dipenamkan seperti teh celup nantinya. Inilah gambaran pentingnya kita berpedoman kepada Al-Quran. Jadi siap berpedoman kepada Quran? Siap berpedoman Quran? Siap mencintai Quran? Siap. Siap salatnya jangan tinggal-tinggal lagi? Siap salatnya jangan bolong-bolong lagi? Sebagai bukti kepada Rasulullah, maka tetap ibadah yang luar biasa. Maka inilah daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya sekedar memperingati, tetapi yang kita pun adalah bagaimana meniru akan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi? Sidik, jujur. Setelah sidik, berapa sifat Nabi? 4. Yang pertama, sidik, jujur. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Percaya. Yang ketiga, fatanah. Apa arti fatanah? Cerdas. Keempat, tabligh, menyampaikan. Maka tirulah sifat Rasulullah, mesti jujur, mesti amanah, mesti cerdas, dan mesti menyampaikan apa yang diberikan. Maka tirulah akhlaknya Nabi dan tirulah ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Jaga setiap salatnya dan cintai Al-Qur'annya. Punya target hafal Quran, punya target jadi hafiz, punya target jadi hafizah insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kami doakan semua anak-anak kami, semua adik-adik kami yang sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan menjadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan semakin sukses tergapai semua keinginan. Dan juga kepada ustaz-ustazah kami doakan sehat selalu. Mudah-mudahan setiap penuh keringat, setiap waktu yang dikorbankan, setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah akan menjadi amal kebaikan dan timbangan di akhirat nantinya insyaallah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Al-Fakir Al-Ta'ifullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.